kita bertemu kembali di ibadah online ini merupakan suatu kebaikan yang Tuhan berikan untuk kita. Yes, amin. Mari sebelum kita masuk ibadah, kita tutup mata kita mau menyapa Tuhan kita mau berdoa dan kita mengucapkan syukur selalu untuk Tuhan kita. Bapa, terima kasih Tuhan atas tidur malam yang Kau berikan pada kami sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak Tuhan, dan kami bangun di pagi hari dengan suasana hati yang sukacita Tuhan, karena kami tahu kami ingin menyapamu, kami ingin memujimu ya Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah ini, kiranya Engkau berkati setiap hati kami Tuhan, agar kami bisa memujimu, memuliakanmu lebih dahsyat lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita jangan lelah, kita mau bekerja di ladang Tuhan dengan cara memuji dan memuliakan nama Dia. Amin. Amin. Yang selalu memberi kekuatan untuk kita, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja dengan Tuhan, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah yang bergelombang, ratakan tanah timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, kita mau timbun tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita angkat pujian lagi dari awal. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan saudara. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang selalu beri kita kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Kita mau ratakan tanah yang bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang saudara. Untuk apa? Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah kita timbun tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali kita katakan, ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang bergelombang, tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, karena Tuhan kita lah yang menguasai atas kita semua. Amin. Masih mau untuk memuji Tuhan kita, amin. Karena Tuhan kita lah Tuhan segalanya di atas bumi ini. Mari kita angkat satu pujian menyatakan Tuhan kita. Karena Tuhan kita yang selalu memerintah. Tidak ada raja yang kuat dan raja yang perkasa. Tidak ada raja lain selain Tuhan Yesus, amin. Tuhan kita yang memerintah, Dia raja yang kuat dan perkasa. Bumi
Bumilah tumpuan kakinya, tumpuan kakinya. Kerajaan yang tak tergoncangkan, nyatakan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah, tak berubah. Kita mau pegang firman Tuhan, firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Kita angkat pujian lagi dari awal. Hey yeah, oh, oh, oh. Tuhan kita yang memerintah, Dia adalah Raja yang kuat dan perkasa. Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, tumpuan kakinya. Kerajaan nyatakan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak pernah berubah, saudara. Kita mau pegang firman Tuhan, firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tidak pernah berubah, tak berubah. Kita mau pegang firman Tuhan, pegang janji-janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Katakan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Sekali lagi kita katakan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Haleluya, haleluya. Tuhan kita Tuhan yang sungguh dahsyat. Amin. Oleh anugerahnya kita bisa ada sampai detik ini, semua karena kebaikan Tuhan berikan atas kita. Amin. Kita menerima yang baik, Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Mari kita angkat satu pujian menyatakan pengorbanan Tuhan yang sangat sempurna di hidup kita. Dia telah mati di kayu salib untuk menggantikan dosa-dosa kita, saudara. Oleh karena itu kita harus bersyukur. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Katakan, tiada pernah kami meragukan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sampai
satu pujian dari awal. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah kami meragukan Tuhan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Roh kami Tuhan, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, biarlah setiap firman yang disampaikan boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak,
Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tetap semangat, selalu kuat, karena sumber kasih karunia Tuhan Yesus luar biasa. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, tema pada hari ini adalah kerendah hati adalah orang yang berintegritas. Nah, sebelumnya kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik, mulia dan agung. Pada pagi ini kami kembali membawa renungan firman-Mu, dan Engkau sendiri yang bersabda pada kami. Setiap yang hadir mendengarkan dengan semangat, berikan kami hikmat pengetahuan, bisa simak firman-Mu dengan baik. Apa yang Kau katakan, kami bisa terima dan kami lakukan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau pimpin dari awal sampai akhir berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya dapat satu buku. Di situ ada tertulis ilustrasi tentang kisah 2 ekor kambing. 2 ekor kambing berjalan dengan gagahnya dari arah yang berlawanan di sebuah pegunungan yang curam. Saat itu secara kebetulan mereka secara bersamaan masing-masing tiba di tepi jurang yang di bawahnya mengalir air sungai yang sangat deras. Sebuah pohon yang jatuh telah dijadikan jembatan untuk menyeberangi jurang tersebut. Pohon yang dijadikan jembatan tersebut sangatlah kecil, sehingga hanya dapat dilalui dari seekor kambing saja. Jembatan yang sangat kecil itu akan membuat orang yang paling berani pun akan menjadi ketakutan. Namun, kedua kambing tersebut tidak merasa ketakutan, rasa sombong, dan harga diri mereka tidak membiarkan mereka untuk mengalah dan memberikan jalan terlebih dahulu kepada kambing lainnya. Salah satu kambing menempatkan kakinya ke jembatan itu. Kambing yang lainnya pun tidak mau mengalah dan juga menempatkan kakinya ke jembatan tersebut. Akhirnya, keduanya bertemu di tengah-tengah jembatan. Jika keduanya masih tidak mau mengalah dan saling mendorong dengan tanduk mereka, maka kedua kambing tersebut akan jatuh ke dalam jurang dan tersapu oleh aliran air sungai yang sangat deras di bawahnya. Akhirnya, ada salah satu seekor memutuskan untuk menundukkan badannya dan membiarkan yang lain lewat di atasnya. Akhirnya mereka berdua sampai ke tempat tujuan masing-masing dengan selamat. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah ilustrasi singkat dan sederhana ini, kisah ini bisa mengingatkan kita akan pentingnya kerendah hati. Seringkali kita merasa lebih hebat daripada orang lain. Seringkali kita merasa lebih tinggi dari orang lain. Di saat sedang merasa dikecewakan oleh orang lain. Saat kita merasa direndahkan oleh orang lain. Seringkali kita keras hati dan tidak mau merendahkan diri kita. Nah, ini hanya akan membawa kerugian bagi diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab Tuhan berkata dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5 dan 6. Demikianlah jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua
Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dan 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, semuanya harus merendahkan diri, saling melayani dengan rendah hati. Sebab dalam Alkitab tertulis begini, Allah menentang orang yang sombong, tetapi mengasihi atau mengasihani orang yang rendah hati. Sebab itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang kuat, supaya Allah meninggikan kita kalau sudah waktunya. Nah, kita lihat Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendah hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, jadi, jika kita ingin kaya, memperoleh kehormatan dan kehidupan, kita harus merendahkan diri kita dan saling membasuh kaki sesamamu. Nah, kita lihat lagi di Filipi pasal 2 ayat 1-8. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, walaupun dalam lupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan, mengapa sikap kerendah hati perlu dimiliki oleh kita manusia, khususnya orang beriman, dalam menjalankan karya-karya kita dalam hidup ini? Pernah Bunda Teresa berkata, kerendah hati adalah ibu dari semua sifat yang baik. Dalam kerendah hati, kasih kita menjadi nyata. Jadi kerendah hati adalah sikap terdamai, memiliki makna dan dampak yang luar biasa. Nah, firman Tuhan menekankan bahwa persekutuan hidup bersama semakin berarti dan berdampak jika semua yang ada di dalamnya memiliki sikap kerendah hati. Itu merupakan buah teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita teladan yang terbesar tentang kerendah hati. Tuhan Yesus rela menjalankan misi Allah Bapa dengan memberi dirinya mati tersalib sebagai wujud totalitas kasihnya agar kita manusia diselamatkan. Nah, tadi Filipi 2 ayat 6 dan 7 firman Tuhan berkata, walaupun dalam lupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Nah, Tuhan Yesus memberi teladan tentang sikap kerendahan hati yang teragung. Tuhan Yesus mengesampingkan kepentingan dirinya
kemuliaan dirinya hanya demi manusia. Dari apa yang telah Tuhan Yesus teladankan bagi kita, maka ada beberapa hal dapat kita renungkan. Pertama, sikap rendah hati itu mengalahkan kita untuk menyadari bahwa kita hanya tidaklah berarti apa-apa tanpa Tuhan. Nah, keberadaan diri kita yang masih dapat menikmati hidup sampai dengan saat ini, apa yang kita miliki, yang banggakan ada dalam hidup kita, semuanya bersumber dari Tuhan. Nah, orang rendah hati ada orang yang tahu bersyukur dalam keadaan apapun. Orang rendah hati ada orang mempertaruhkan hidup dan masa depannya dalam kuasa kehendak Tuhan. Orang rendah hati ada orang mengandalkan Tuhan serta hidup takut dan hormat kepada Tuhan. Orang rendah hati selalu meyakini bahwa hidup ini dipenuhi dengan sukacita apapun keadaannya. Orang rendah hati selalu menaruh pengharapannya dalam rencana Tuhan yang baik. Nah, yang kedua, keteladanan Tuhan bagi kita dalam menjalankan setiap karya atau pekerjaan. Pribadi memiliki sikap kerendah hati selalu bahwa ia tidak dapat hidup dan berkarya sendiri tanpa kehadiran orang lain. Kehadiran orang lain dalam hidup dan karya adalah bagian yang penting yang turut berperan dalam berbagai pencapaian-pencapaian dan kemajuan. Keberadaan orang lain tidak hanya sekedar ada, atau kita tidak hanya sekedar ada bagi orang lain, tetapi hadir memberi arti. Nah, karena itu orang rendah hati ada orang dapat membangun dan menjaga relasi hidup bersama dengan orang lain dalam keseharian atau di tempat bekerja. Sikap rendah hati mengasihilah persekutuan kasih, kasih mesra, belas kasihan, sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Orang rendah hati adalah orang tidak merasa paling baik, paling bisa, paling pintar, dan lain-lain. Kerendahan hati tidak meremehkan orang lain, tetapi justru mengalahkan kita untuk mengenai diri dan menyadari bahwa ada banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam dirinya. Dan mampu melihat, mengakui serta menghargai orang lain dalam berbagai kelebihan dan kekurangannya. Nah, orang yang rendah hati akan menempatkan orang lain lebih utama daripada dirinya. Nah, orang yang rendah hati adalah orang yang berintegritas, tidak ada dalam kepura-puraan dan kemunafikan dalam bertindak. Dan bertindak tetapi semua karya-karya atas dasar kebenaran dan keadilan pada akhirnya memberi dampak bagi banyak orang. Nah, ketika memiliki sikap kerendah hati kita akan semua pekerjaan tanpa melihat siapapun yang akan mendapatkan pujian. Melainkan perlu kita lakukan adalah bekerja dengan kita melakukan dan memujinya untuk kemegahan dan kemuliaan nama, dan bukan untuk memuji pujian yang sia-sia. Dalam hidup ini banyak orang bisa menyatakan kebaikan atau bertindak yang baik, tetapi sedikit saja orang yang dapat menjaga hati tetap tulus, memiliki kerendah hati. Nah, kita lihat Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati itu mengecewakan, tetapi kerendah hati menghormati kehormatan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, rasanya sulit menemukan kerendah hati. Sikap egosentris didukung oleh perkembangan teknologi semakin memudahkan orang untuk menyombongkan diri. Melalui media sosial, misalnya, ada orang sengaja mengunggah foto, video,
atau status tertentu hanya untuk mencari pujian dan komentar. Nah, firman Allah menekankan pentingnya kerendah hati. Kita diajar untuk menyadari bahwa untuk menjadi berguna, berbuah, kita harus mengandalkan Tuhan. Setiap umat diajak untuk meneladani Kristus, mengosongkan diri, melepaskan identitas, hak istimewanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat surat Filipi ini, melihat ancaman yang berpotensi menggoyak kesatuan jemaat Filipi, maka Rasul Paulus memberikan nasihat tentang kerendah hati. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia yang sederhana, yang berbunyi demikian, janganlah berbuat sesuatu hanya untuk menyenangkan diri sendiri, supaya orang lain menganggap kalian hebat. Sebaliknya, kalian harus bersikap rendah hati satu sama lain, selalu menganggap orang lain lebih baik daripada kita sendiri. Nah, di dalam Kristus, sikap egosentris tidak mendapat tempat. Sebaliknya, umat harus rela saling menasihati, saling menghibur, bersekutu dengan Roh, mengobarkan kasih, mendapatkan orang lain di atas diri kita. Nah, kerendah hati itu seperti pohon yang meruduk karena syarat dengan buah yang masak. Buah itulah adalah kebijaksanaan, pengetahuan, dan pemahaman yang mendalam. Sebaliknya, pohon yang tidak berbuah kering dan merangkas, mengangkat dirinya tinggi-tinggi dengan omong kosong dan kesombongan. Nah, kita ingat Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kesombongan memecah belah, kerendahan hati mempersatukan. Nah, kita lihat Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, inilah yang seharusnya sikap orang Kristen di tengah jemaat dan masyarakat. Mengapa? Karena mereka berbeda baik dalam budaya dan bahasa, tetapi telah dipersatukan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Atau dengan kata lain, semua orang percaya adalah satu di dalam Kristus. Nah, sebagai bukti adanya persatuan dan kesatuan rohani di dalam Kristus, inilah mengapa kepada orang percaya didorong bukan hanya supaya tinggal dalam persatuan dan kesatuan itu, tetapi terlebih supaya di dalam. Nah, kehidupan kita kesehariannya harus berusaha menunjukkan kasihnya kepada sesamanya dengan cara kesediaan untuk saling membantu. Saling membantu adalah salah satu wujud dari kasih dalam kehidupan yang konkret. Kerendah hati itu, kelemah lembutan, kesabaran adalah bagian dari buah roh atau pekerjaan Roh Kudus dalam diri seseorang. Nah, kalau ketiga hal inilah tercermin dalam kehidupan, lalu bermuara dalam tindakan kasih dan kepedulian terhadap sesama melalui keinginan membantu atau memberi bantuan dalam banyak hal, maka akan terciptalah suatu persekutuan jemaat masyarakat yang kuat, yang teguh. Persekutuan yang kokoh, bukan yang rapuh. Dan ini akan menjadi kesaksian bagi masyarakat sekitar dan nama Tuhan dimuliakan. Hal seperti inilah diharapkan dalam kehidupan orang percaya. Ini berarti senantiasa meniru atau meneladani Tuhan Yesus dalam segala aspek hidup setiap hari. Nah, kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kita semua untuk melakukannya. Selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, nanti setelah renungan firman ini selesai, nah kita lanjutkan lagi untuk menghampiri perjamuan kudus. Saya mohon atau menghimbau semua para hadirin, jemaat pengurus, siapkan diri untuk sambut
perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus akan mengganti kita semuanya. Haleluya. Amin. Nah, kita berdoa dulu. Kita menghampiri perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat luar biasa. Allah yang bisa kami andalkan, Allah yang selalu menjaga kami, Allah selalu memberkati kami, Allah selalu membimbing kami dengan jalan yang benar. Allah selalu memberikan terbaik dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang luar biasa, yang dahsyat. Saat ini kami menghampiri perjamuan kudus. Kami sadar, kami mengerti. Lewat perjamuan kudus melambangkan kasih-Mu begitu besar kepada kami, setiap orang yang mengikutimu. Engkau rela mati di atas kayu salib hanya demi untuk orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita masuk dalam perjamuan kudus. Roti kita angkat di atas kepala kita. Dari lambang-lambang dalam perjanjian lama telah dapat kita ketahui apa berkat Tuhan dalam perjamuan kudus. Dalam perjanjian baru makin jelas keterangan Tuhan tentang sakramen ini. Perjamuan kudus adalah pernyataan kasih Allah kepada kita orang berdosa. Dalam hal Kristus telah mati untuk keselamatan kita. Roti yang anggur yang diberkati itu melambangkan tubuh darah Kristus telah dipersembahkan sebagai korban kerafilan untuk keselamatan kita. Roti di anggur itu melambangkan daging darah Kristus menjadi roti hidup bagi dunia ini. Barang siapa yang makan daging dan minum darahnya, yaitu percaya padanya, menjadi satu dengan dia, akan peroleh hidup yang kekal. Perjamuan kudus adalah alat anugerah supaya kita bisa boleh bersekutu dengan Tuhan. Tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita, juga bersekutu satu sama lain. Perjamuan kudus adalah alat anugerah supaya hidup Kristus bisa mengalir di dalam kita. Perjamuan kudus adalah alat anugerah untuk memberi kesehatan Kristus kepada kita berdasarkan iman kita. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan untuk sidang Jumat yang dikasihinya, supaya Jumat selalu akan mengingat kasih Tuhan, hidup senantiasa di dalam kasih-Nya. Perjamuan kudus adalah meterai perjanjian Allah dengan umat manusia, supaya barang siapa percaya korban penebusan Kristus akan peroleh selamat yang kekal. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, sesuatu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya, yang berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah juga ia mengambil cawang sesudah makan lalu berkata, cawang ini adalah perjanjian baru dimateraikan oleh darah, ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab setiap kamu makan roti ini, minum anggur ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Mari kita masuk dalam doa sekalian, doa berkat. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik yang luar biasa. Kami sudah mendengar sabdamu, kami sudah menghampiri perjamuan kudus. Sehingga pada hari ini kami merasa kuat, merasa semangat, karena firman-Mu menghibur kami, firman-Mu menuntun kami dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya Tuhan. Sekiranya Engkau memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Keturunan-Mu akan seperti pasir, anak cucu-Mu seperti kersip banyaknya. Nama-Mu tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan Tuhan. Pada waktu Tuhan berkenan, Tuhan akan menjawab engkau. Pada hari Tuhan menyelamatkan, Tuhan akan menolong engkau, Tuhan akan membentuk, memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangun bumi kembali, untuk membagi bagian tanah pusaka yang sudah sunyi senyap. Kamu tidak akan menjadi lapar atau haus, ingin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa kamu, sebab penyayang kamu akan memimpin kamu, akan menuntun kamu ke dekat sumber-sumber air. Tuhan akan membuat segala gunung menjadi jalan, segala jalan layar Tuhan akan ratakan. Tuhan akan melukiskan engkau di telapak tangan Tuhan, tembok-tembokmu tetap di luangan mata Tuhan. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang merombak, merusak engkau, meninggalkan engkau. Jika kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu, sebelum hal itu menjadi kenyataan. Tuhan mengkabarkannya kepadamu. Sampai masa tuamu, Tuhan tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, Tuhan mengendong engkau. Tuhan akan melakukannya, mau menanggung kamu terus. Tuhan mau memikul kamu, menyelamatkan kamu. Tuhan membuka pintu-pintu di depannya, supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Tuhan sendiri hendak berjalan di depanmu, hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Tuhan akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, harta kekayaan tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu, membangkit engkau dengan namamu, yang menjadikan terang, menciptakan gelap, menjadikan nasib mujur, menciptakan nasib marang. Akulah Tuhan membuat semua ini. Maka terangmu akan terbit dalam gelap, gelapanmu akan seperti lembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, akan membaharui kekuatanmu. Engkau seperti taman yang diayak dengan baik, seperti mata air tidak pernah mengecewakan. Maka engkau bersenang-senang karena Tuhan. Tuhan akan membuat engkau melintasi bukit-bukit bumi dengan kendaraan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat tangan. Terima berkat Tuhan. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin.